Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat dan iman. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman seperti ini. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah Ulumul Quran Ibu Dr. Inna Salamah Febriani HMA. Baik, saya Firda Hasanah. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang Ulumul Quran. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui secara bahasa, arti Ulumul Quran berasal dari kata ulum dan Al-Quran. Nah, ulum sebagai bentuk jamak kata ilmu, yang berarti ilmu-ilmu atau kumpulan pengetahuan, dan bila digabungkan maka maknanya menjadi ilmu-ilmu mengenai Al-Quran. Nah, sedangkan secara istilah, yaitu ulumul Quran memiliki arti ilmu yang memiliki objek bahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari sebab dan proses penurunan, urutan penulisan, pengkodifikasian, cara membaca huruf dan kalimat, penafsiran, dan kemukjizatan, serta berbagai pembahasan lainnya. Nah, Al-Quran itu sendiri adalah wahyu Allah yang terakhir diturunkan kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu ada usaha-usaha penjagaan Al-Quran yang juga dilakukan oleh sahabat dan ulama-ulama seusai Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan yang memiliki program penulisan Al-Quran. Ia membuat suatu metode yang mengatur penulisan mushaf Al-Quran yang disebut dengan ilmu Ar-Rasm Al-Utsmani. Nah, setelah khalifah yaitu ada Ali bin Abi Thalib kemudian melanjutkan pekerjaan ini dengan membentuk tim kajian ilmu yang secara spesifik membahas mengenai uraian kata dalam Al-Quran. Nah, ilmu ini juga disebut dengan ilmu i'rab Al-Quran. Dan selanjutnya yaitu pembahasan pokok ulumul Quran. Nah, di sini ada 6 pembahasan yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama ada proses turunnya Al-Quran atau yang bisa disebut dengan nuzulul Quran. Nah, bahasan ini berupa waktu dan tempat turunnya suatu ayat, penyebab dan sejarah lengkapnya. Dan yang pembahasan kedua yaitu pembahasan terkait sanad atau rangkaian periwayatan. Nah, pembahasan ini berupa jenis-jenis riwayat seperti riwayat mutawatir, riwayat ahad. Nah, macam qiraat Nabi, penjelasan mengenai para perawi dan penghafal Al-Quran, dan proses penyebaran riwayat. Dan pembahasan yang ketiga yaitu mengenai soal qiraat atau yang biasa disebut dengan cara membaca Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa cara membaca Al-Quran seperti berhenti atau wakaf, cara memulai bacaan atau ibtida, dan macam bacaan yang harus dipanjangkan seperti mat. Cara membaca jenis hamdah dengan bunyi huruf sukun dimasukkan pada bunyi huruf setelahnya atau biasa disebut dengan idgham. Dan yang pembahasan yang keempat yaitu terkait kata-kata dalam Al-Quran. Nah, pembahasan kali ini mengenai kata-kata asing dalam Al-Quran seperti gorib. Nah, kata-kata yang berubah harokatnya akhirnya namanya mu'ab, sedangkan kata-kata yang memiliki makna serupa dan padanan kata-kata dalam ayat Al-Quran atau biasa disebut dengan sinonim, dan ada juga istiroh dan penyerupaan. Dan selanjutnya yaitu pembahasannya yang kelima mengenai
makna-makna dalam Al-Quran. Ternyata dalam ayat Al-Quran tidak selalu harfiah dan beberapa jenis makna lain, misalnya makna umum, makna lahir, makna global. Terus makna konteks pembicaraan, makna yang tidak melahirkan keraguan, dan makna yang terdapat kesamaran dalamnya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pembahasan terkait makna kata dalam Al-Quran. Nah, tidak hanya pembahasan kata-katanya, ada bahasan ilmu Quran yang membahas makna di balik kata tersebut. Di antara bahasan ini yaitu ada fasal, wasal, terus juga uraian singkat atau izaz, dan uraian panjang, dan uraian seimbang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.